Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Oh, aku bahkan berpikir bahwa eksistensi yang mengesankan akan dirilis. Tapi sayangnya, itu hanyalah roh dunia Martial Lord peringkat 2. Dengan sedikit kekuatan ini, kamu sangat ingin mengambil Lady Ziling dari kami. Kamu pasti terlalu naif. Setelah melihat si ratu, Old Feng dan Old Lei keduanya tertawa terbahak-bahak, dan ucapannya juga sangat menghina. Chu Feng, orang tua di sebelah kanan itu tertawa terlalu jelek. Serahkan dia padaku terlebih dahulu. Kamu bisa menunda yang di sebelah kiri, dan setelah aku mengatasi yang kanan, aku akan merawatnya. Kamu tidak keberatan kan? Si ratu berkata dengan senyum manis. Kamu jangan khawatir, aku tidak keberatan sama sekali. Dengan persenjataan kerajaan ini, bahkan jika aku tidak bisa mengalahkannya, setidaknya aku tidak akan dikalahkan terlalu cepat. Cepatlah selesaikan orang itu dengan benar, setelah itu datang dan bantu aku mengurus yang kiri, balas Chu Feng sambil mengangguk. Meskipun si ratu kuat, tapi dia hanya di ranah Martial Lord peringkat 2. Menghadapi peringkat 7 Martial Lord, itu adalah batasannya. Bahkan jika dia bisa lolos sebagai pemenang, tapi dia tidak bisa melawan mereka berdua pada saat yang bersamaan. Karena dia hanya bisa menang dalam pertempuran 1 lawan 1, maka Chu Feng harus mengalihkan perhatian salah satu dari mereka. Chu Feng sudah merasakan tekanan besar, itu ketika dia menghadapi peringkat 6 Martial Lord dengan kekuatannya saat ini saja. Maka dengan demikian, menghadapi peringkat 7 Martial Lord akan menjadi seperti kisah yang sangat fantastik. Namun dengan bantuan Royal Armament, kekuatan bertarungnya telah meningkat secara drastis. Oleh karena itulah, Chu Feng hampir bisa mengalahkan peringkat 6 Martial Lord tanpa masalah. Dan meskipun dia mungkin tidak dapat mengalahkan peringkat 7 Martial Lord, tapi dengan teknik yang dia pegang, untuk menunda satu orang beberapa saat tidaklah sulit. Sudah diputuskan, ucap si ratu. Si ratu tidak mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar persetujuan Chu Feng. Api hitam tak berujung segera meledak, dan dengan kekuatan yang mengerikan, mereka langsung menuju Old Lei. Dapat dilihat bahwa sang ratu yang memiliki sifat yang sangat berapi-api, dia tampaknya sangat marah. Mungkinkah ini? Hehehe, agak menarik. Saudaraku, cepat rawat bocah itu. Biarkan aku menghadapi wanita cantik ini sedikit, ucap Old Lei. Dalam serangan ratu yang instan, mereka berdua sedikit mengernyit. Karena mereka menyadari bahwa, si ratu tidak sesederhana ketika dia muncul di permukaan. Akan tetapi, mereka berdua juga tidaklah takut. Ketika Old Lei bergerak, semburan petir melonjak kemana-mana dan menyerang si ratu. Hahaha, aku pernah mendengar bahwa Wu Qing adalah seorang jenius dengan kekuatan bertarung yang absurd. Biarkan aku melihatnya hari ini, apakah kamu benar-benar sekuat yang disebutkan oleh rumor? Tidak, bukan Wu Qing, tapi Chu Feng. Hahaha, ucap Old Feng. Adapun si Old Feng ini, dengan wajah penuh senyum mengejek, dia mulai menyerang Chu Feng juga. Jubahnya berkibar-kibar, dan semburan angin kencang segera muncul. Tidak hanya mereka diciptakan oleh kekuatan marsial, bahkan mereka bergerak sesuai perintahnya. Mereka sepenuhnya dikendalikan olehnya, dan mereka membuat lingkaran di udara dan mengelilingi Chu Feng. Dia masih tidak berpikir, kalau Chu Feng akan menjadi lawan yang layak baginya. Dia pun bersiap-siap untuk menggunakan teknik angin yang berkuasa, itu untuk menangkap Chu Feng. Dengan demikian dia pasti bisa mendapatkan persenjataan kerajaan di tangan Chu Feng, dan juga mematahkan sikap arogannya. Maka hal itu akan memberitahu dunia bahwa, terlepas dari kekuatan tempur Chu Feng, bahkan jika dia memegang Royal Armament yang tiada taranya, tapi ketika menghadapi peringkat 7 Martial Lord, Chu Feng bahkan tidak akan bisa bertarung. Wush! Bang! Namun pada akhirnya, Old Feng masih meremehkannya. Chu Feng menjentikkan tombak naga perak di tangannya ke langit, dan dengan semburan cahaya perak dan ledakan, itu menghancurkan serangan Feng tua. Mengikuti setelahnya,
cahaya biru muncul di belakang kakinya, dan naga biru segera muncul. Dengan Chu Feng mengendarai naga itu, dia dengan cepat langsung terbang. Chu Feng tidak melarikan diri, dan tidak hanya itu saja, dia bahkan memulai serangan baliknya ke arah Old Feng. Mengaum. Keterampilan rahasia teknik dari naga Azure yang seolah-olah naga itu tampak hidup, dan juga sangat mirip manusia yang hidup. Naga itu tidak hanya terbang di udara, tapi naga itu membuat auman naga yang memekakkan telinga, dan seolah-olah naga itu bukanlah sebuah teknik, melainkan naga itu adalah naga yang sebenarnya. Boom boom boom. Dan dengan kecepatan cepat dari teknik dashing Azure Dragon, Chu Feng cukup mampu menghindari semua serangan dari Old Feng. Setiap kali dia memiliki kesempatan, dia akan mengambil Royal Armament dan melemparkan serangannya yang seperti badai ke arah Old Feng. Perubahan momentum seperti itu, ini menyebabkan sikap Old Feng sebelumnya menghilang sepenuhnya. Dia mulai merasakan tekanan, karena dia menemukan dengan mengejutkan bahwa Chu Feng ini benar-benar terlalu kuat. Karena begitu kuatnya, bahkan itu melampaui harapannya. Tidak hanya peringkat 6 Martial Lord tidak cocok untuk Chu Feng, bahkan dirinya sendiri yang berada di peringkat 7 Martial Lord, dia juga merasa kesulitan yang agak besar untuk mengalahkannya. Namun yang paling penting, meskipun Chu Feng menggunakan taktik untuk mengulur waktu, tapi serangannya masih sangat sengit. Serangannya itu tidak menekan Old Feng dari segi atmosfer, apalagi menindasnya secara mental. Tapi dalam sekejap, serangan itu benar-benar memaksa kecerobohan Old Feng pergi, dan dia tampaknya ditekan oleh Chu Feng. Ini sangat kuat. Makhluk apa yang ada di bawah kaki Chu Feng itu? Itu tidak mungkin naga sungguhan, seru penonton. Ketika mereka melihat naga biru di bawah Chu Feng, ada banyak teriakan takjub. Mustahil. Naga adalah makhluk dari legenda. Mereka disebut sebagai raja dari semua monster, apalagi bahwa tidak ada hal-hal seperti itu di wilayah Laut Timur. Bahkan jika ada sekalipun, mereka tidak akan melayani Chu Feng. Betul sekali. Ini harus menjadi salah satu keterampilan rahasia yang legendaris. Aku pernah mendengar kalau Chu Feng memiliki keterampilan rahasia yang kuat, dan tampaknya desas-desus itu memanglah benar, ucap para penonton. Kekuatan yang Chu Feng tunjukkan ini tidak hanya mengejutkan Old Feng, dan bahkan kekuatannya mengejutkan semua orang. Gemuruh gemuruh gemuruh. Namun pada saat itu, ledakan terus-menerus datang dari pertempuran antara si Ratu dan Old Lei. Ketika ledakan gelombang kejut menyebabkan malapetaka, itu hampir menghancurkan semua tempat tinggal keluarga Zi. Jika orang-orang dari keluarga Zi belum pindah, kemungkinan besar dari mereka sudah ada yang mati, atau mungkin terluka parah. Ketika mereka melihat ke atas, semua orang bahkan lebih tercengang lagi. Karena pertempuran antara si Ratu dan Lei Tua, itu benar-benar bisa disebut konfrontasi dari dua keberadaan yang kuat. Pertarungan mereka berkali-kali lebih intens daripada pertarungan Chu Feng dan Feng Tua. Bas bas bas. Bergemuruh. Pada saat itu juga, ada banyak ular kilat di sekitar tubuh Lei Tua. Menyebar dari dirinya sendiri, mereka menjadi jaring besar petir yang menutupi langit. Di dalamnya juga ada kekuatan membunuh yang kuat. Tidak ada yang bisa bertahan dalam kisaran itu, bahkan tidak ada sehelai rumput pun yang bisa bertahan. Bahkan jika tuan bela diri memasuki serangan seperti itu, mereka akan menjadi abu dalam sekejap. Namun saat ini, bukan hanya ratu yang cantik berada di dalam jaring petir Old Lei, namun ia bahkan dapat mengirim serangan kuat ke arahnya. Mengaum. Api hitamnya ini mirip dengan iblis yang hidup dengan pembantaian. Api itu tidak hanya memiliki kekuatan tak tertandingi, tapi api itu bahkan membuat auman yang ganas. Dalam situasi seperti itu, peringkat 7 Martial Lord seperti Old Lei saja menjadi pucat, dan dia juga dipaksa kembali. Kemudian muncul, dan seolah-olah dia akan jatuh setiap saat. Sangat kuat. Ini sangat sulit untuk dipercaya. Roh dunia Chu Feng sebenarnya sekuat ini. Meskipun itu hanya Martial Lord peringkat 2, ia telah menekan Martial Lord peringkat 7. Ini benar-benar tidak terpikirkan. Ini sangat di luar dugaan.
Mungkinkah ini yang mereka katakan, seorang master yang kuat akan memiliki seorang pelayan yang kuat? Penampilan si ratu membawa keheranan bagi seluruh kerumunan. Mereka semua bahkan dibuat terpana oleh kekuatannya yang menakutkan. Mendengus. Apa yang kalian ketahui? Roh dunia ini bukanlah roh dunia biasa. Itu adalah Asura World Spirit yang legendaris, ucap seorang pria tua. Tepat pada saat itu, pria tua berambut putih yang telah pergi ke Ravin yang rusak sebelumnya, ia pun sekali lagi berbicara dengan nada menghina. Apa? Roh dunia Asura? Bukankah Asura Spirit World itu diakui sebagai yang terkuat dari Seven Spirit Worlds? Ucap para penonton. Ketika mereka mendengar kata-kata itu, semua ekspresi mereka sangat berubah, dan mereka tidak bisa menahan napas panjang. Bang! Namun tepat pada saat itu, ledakan besar lainnya segera terdengar. Pada saat yang sama, tangisan yang menyakitkan juga segera terdengar. Saudaraku, selamatkan aku, teriak seseorang. Dan ternyata, suara itu berasal dari Old Lei. Melihat ke arahnya, hampir semua orang tercengang lagi. Karena pada saat itu rambutnya sudah berantakan, dan darah ada di sekujur tubuhnya. Seseorang bahkan dapat melihat tulang-tulangnya di kaki kirinya, dan itu adalah bukti bahwa ia benar-benar sangat terluka. Peringkat 7 Martial Lord ketika menghadapi si ratu yang di peringkat 2 Martial Lord saja, sebenarnya dia dapat dikalahkan. Saudaraku, selamatkan aku. Cepat selamatkan aku, teriak Lei Tua. Lei Tua yang sebelumnya telah membual untuk memberi si ratu pelajaran, sekarang dia berteriak dengan histeris. Bahkan suaranya bergetar, dan kata-katanya dipenuhi dengan ketakutan. Pada saat itu, darah ada di sekujur tubuhnya. Tidak hanya jubahnya yang sudah tercabik-cabik, bahkan dagingnya juga ada yang tercabik-cabik. Kemanakah perginya semua kesombongannya yang sebelumnya? Dia benar-benar sangat ketakutan dengan serangan si ratu yang ganas itu. Bagaimana ini mungkin? Gadis itu sekuat ini. Mungkinkah dia benar-benar roh dunia dari dunia roh Asura? Ucap Old Feng dengan bingung. Melihat saudaranya tidak dapat melanjutkan pertempuran, dan juga melihat dengan hati-hati pada api hitam aneh milik si ratu, dahi Feng tua segera basah kuyup dengan keringat. Dia segera melompat maju, dan ingin pergi membantu saudaranya. Woi tua bangka, kemana kamu akan pergi? Ucap Chu Feng. Namun ketika Chu Feng yang bertanggung jawab untuk mengalihkan perhatiannya, tentu saja dia tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Tidak hanya dia mengambil kesempatan itu, dia juga meningkatkan kekuatan serangannya terhadap Feng tua, itu saat dia memegang persenjataan kerajaannya. Dia bahkan membuatnya Feng tua tidak bisa bergerak 1 inci pun. Sialan, gumam Feng tua. Pada saat itu, Old Feng menggertakkan giginya karena marah. Namun sayangnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah semua yang terjadi, dia harus mengakui kalau Chu Feng benar-benar terlalu merepotkan. Jika keadaan seperti ini terus berlanjut, maka Old Lei pasti akan dibunuh. Dan jika dia mati, maka yang berikutnya adalah Old Feng sendiri. Situasi di depan mata mereka ini, itu sangat menentukan kekalahan yang sangat pasti. Menjerit. Tepat pada saat itu, Old Lei berteriak kesakitan sekali lagi. Api hitam dalam bentuk pedang menembus tubuhnya, dan itu membuat lubang berdarah di dadanya. Jika dia tidak mengelaknya dengan cukup cepat, maka kemungkinannya serangan si ratu akan menembus dantiannya, dan kemudian menghancurkan kultivasinya. Lei tua benar-benar sudah kehilangan kemampuannya untuk terus bertarung melawan si ratu. Apa yang menunggunya adalah, itu hanyalah serangan sengit. Kamu yang memaksakan ini padaku, kamulah yang memaksakan ini kepadaku. Old Feng juga meraung marah, ini ketika dia melihat hal itu. Dia tiba-tiba saja mulai meraungkan kata-kata itu dalam kegilaan, dan setelah melakukannya, dia berkata kepada Old Lei yang selangkah lagi menuju kematiannya. Gunakanlah itu. Bahkan jika kita mati, kita akan menyeret tuan dan pelayan ini bersama kita. Ucap Feng tua. Lei tua mengangguk, dan dia bahkan tidak memiliki sedikit pun keraguan. Setelah mengangguk dengan gigi mengertak, sentuhan resolusi sengit melintas melewati wajahnya yang sudah tua.
Kemudian setelah itu, satu matanya yang selalu tertutup perlahan-lahan terbuka, dan sambaran kilat berkedip di dalam matanya yang terbuka itu. Pada saat yang sama, mata tertutup Old Feng juga ikut terbuka. Di dalam matanya meskipun tidak ada kilat, tapi ada angin kencang yang berputar-putar. Jadi sebenarnya, Old Feng dan Old Lei tidak menutup satu mata mereka karena mereka buta, tapi itu karena mereka menyembunyikan kekuatan khusus mereka. Setelah mereka membuka mata mereka, aura mereka juga menjadi sangat berbeda. "Ratu, hati-hati!" teriak Chu Feng. Saat itu, bahkan Chu Feng tidak bisa untuk tidak mengernyit sedikit. Dengan kekuatan spiritualnya yang tajam, dan mata surgawi yang bisa melihat semuanya, Chu Feng menemukan perubahan besar yang terjadi di dalam tubuh Old Feng dan Old Lei. Kedua lelaki tua itu pasti menyembunyikan kartu as mereka. "Chu Feng, kamulah yang memaksakan ini pada kami. Karena kamu ingin kami mati, jadi kamu seharusnya tidak usah mempertimbangkan untuk tetap hidup. Sebelum kita mati, pertama-tama kita akan merobek mayatmu menjadi jutaan keping." Tiba-tiba saja keduanya berteriak secara eksplosif. Kemudian, dari mata buta mereka masing-masing, dua sinar cahaya ditembakkan, dan langsung menuju ke permukaan tanah. "Perasaan ini," seru Chu Feng. Kulit Chu Feng segera berubah, karena dia menemukan bahwa setelah sinar cahaya itu ditembakkan, kedua tubuh mereka jatuh dan secara kasar menabrak tanah yang hancur. Tidak ada jejak kehidupan yang tersisa, dan seolah-olah tubuh mereka adalah dua mayat hidup telah memasuki bumi. Itu disebabkan dari sinar cahaya yang keluar dari mata mereka. Gemuruh 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 gemuruh. Pada saat yang sama, tanah itu juga mulai bergetar hebat. Selain itu, pola aneh seperti ular yang berenang, itu dengan cepat melonjak di permukaan tanah. Ada semakin banyak pola sampai akhirnya, itu mencakup seluruh lembah bunga yang luas. "Ziling, cepat lari!" teriak Chu Feng. Chu Feng tidak bisa lagi tetap tenang ketika dia melihat itu. Dia bisa langsung mengetahuinya, bahwa itu adalah teknik khusus yang digunakan oleh kedua pria tua itu. Mereka telah menyiapkan formasi yang sangat kuat. Jika diaktifkan, bahkan dia dan si ratu tidak akan bisa bertahan melawannya. Karena harga yang menyakitkan akan dibayarkan untuk mempersiapkan formasi itu dengan nyawa mereka, yaitu nyawa dua orang ahli peringkat 7 Martial Lord. "Kamu ingin lari ya? Hahaha, tidak satu pun dari kamu yang akan bisa lari," teriak Old Feng. Namun sebelum Ziling dan yang lainnya mampu bereaksi terhadap hal itu, lapisan demi lapisan penghalang yang diciptakan oleh angin dan kilat segera tercipta. Mereka naik ke udara dari perbatasan Flower Valley, lalu menembus awan putih tanpa akhir hingga ribuan mil di udara untuk menyegel segalanya. Pada saat yang sama, dua tokoh besar naik dari bawah tanah bersamaan dengan mengaktifaskan formasi. Kedua tokoh itu jika berbicara secara akurat, keduanya tampaknya bukan manusia, tetapi lebih seperti dewa. Itu karena yang satu dibentuk oleh angin yang kencang, sementara yang lain dibentuk oleh kilat. Dua tokoh kuat itu adalah Old Feng dan Old Lei. "Bocah, apakah kamu tahu, mengapa Kepulauan Eksekusi Immortal mengatur kami berdua untuk menjaga tempat ini? Jika kamu tidak tahu, maka aku tidak keberatan untuk mengatakan yang sebenarnya. Karena teknik khusus yang kami kembangkan ini, itu dapat mengaktifkan formasi pembantaian angin dan petir seperti ini. Teknik itu dapat diaktifkan hanya sekali saja, dan itu membutuhkan harga dengan nyawa kita, dan juga dengan semua kultivasi yang kita capai dalam hidup kita. Jadi hari ini, bahkan jika kamu memiliki sayap kamu sekalipun, kamu tetap saja tidak akan bisa melarikan diri," teriak Old Feng dan Old Lei secara bersamaan. Pada saat itu, ekspresi sengit dan geram ada di kedua wajah mereka. Karena secara teknis, mereka sudah menjadi dua orang mati. Dan alasan mereka mati, ini semua karena Chu Feng menggunakan kehidupan sebagai harga untuk mengaktifkan formasi, dan itu sangatlah pantas. Tidak heran jika keduanya mengatakan bahwa mereka, itu akan menyeret Chu Feng bahkan jika mereka mati. Ketika mereka mendengar kata-kata itu, jangankan Chu Feng, bahkan kerumunan yang mengamati menjadi tertegun.
Mereka bisa merasakan apa yang disebut formasi pembantaian angin dan petir ini, dan itu terasa sangatlah kuat. Pada saat itu, tidak peduli apakah itu Chu Feng yang memegang persenjataan kerajaan, atau si ratu yang berasal dari dunia roh Asura, kekuatan kuat mereka sepenuhnya telah ditekan oleh formasi pembantaian angin dan petir. Pada saat itu dan di tempat itu juga, itu hanya ada dua keberadaan yang kuat seperti Old Feng dan Old Lei. Mereka tidak lagi seperti manusia. Seolah-olah mereka adalah para dewa yang memerintah negeri ini. Siapapun yang mereka inginkan untuk hidup maka akan hidup, dan siapapun yang mereka inginkan untuk mati maka akan mati. Sepertinya aku masih meremehkan kepulauan eksekusi immortal. Meskipun mereka hanya mengirim 2 peringkat 7 martial lord untuk menjaga tempat ini, tapi keduanya jelas-jelas bukanlah penurut, ucap Chu Feng. Mata Chu Feng berkilauan dengan gelisah, dan dia benar-benar menyadari keadaan yang mengerikan saat ini. Chu Feng, karena mereka sudah melakukan ini, kita hanya bisa bertarung dengan hidup kita. Apakah kamu bersedia? Kata si ratu sambil tersenyum. Dia sekarang mulai mundur, dan kembali ke sisi Chu Feng. Mereka sudah mengorbankan hidup mereka sendiri, itu hanya untuk menyeretku ke bawah bersama mereka. Lantas, apa yang tidak berani aku lakukan? Paling tidak, aku tidak akan mati begitu saja. Namun sayangnya, aku tidak ingin dia ikut bersamaku, falas Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia memandang Ziling yang ada di bawah sana, karena dia sudah memikirkan satu kemungkinan yang terburuk. Dalam hal mempertaruhkan nyawa, apakah Chu Feng akan takut dengan Old Feng dan Old Lei? Mereka bertarung dengan nyawa mereka, dan mengaktifkan formasi pembantaian angin dan petir. Namun jika Chu Feng mengorbankan hidupnya, hal yang dia harus lepaskan tidak akan sesederhana seperti formasi saja. Itu pasti akan melampaui imajinasi semua orang, karena itu akan menjadi sebuah bencana. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.